Hai semua, tahukah kalian mengenai DKI Jakarta? Ibu kota yang sering macet, kebanjiran. Jakarta nggak cuma soal macet dan banjir doang sobat. Jakarta memiliki sejarah panjang yang penuh dengan perjuangan, darah, dan air mata. Yuk kenali sejarahnya dalam kisah jejak sejarah Jakarta, perjuangan kota megapolitan. Dahulu, kota ini pernah diklaim oleh 3 kerajaan. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, dan Kesultanan Banten. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu yang berkuasa pada abad 5-7 di wilayah Salaka Negara sampai Purbalingga. Kehidupan rakyat Tarumanegara makmur dan aman di bawah kekuasaan Purnawarman. Dahulu, Jakarta dikenal dengan sebutan Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa muncul pada salah satu dari 7 prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti Kebon Kopi. Setelah kurang lebih 3 abad berkuasa, Kerajaan Tarumanegara runtuh dan takluk dari serangan Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan Prasasti Kebon Kopi, Kerajaan Sunda menduduki. Setelah kurang lebih 3 abad berkuasa, Kerajaan Tarumanegara runtuh dan takluk dari serangan Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan Prasasti Kebon Kopi, Kerajaan Sunda menduduki Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Juga pernah menguasai bagian selatan Pulau Sumatera sejak tahun 932. Setelah kurang lebih berkuasa selama 6 abad, kedua pelabuhan utama Kerajaan Sunda dikuasai Kerajaan Demak pada tahun 1527. Kalapa ditaklukkan oleh Fatahillah, dan Banten ditaklukkan oleh Maulana Hasanuddin. Kerajaan Sunda runtuh setelah ibu kota kerajaan ditaklukkan oleh Maulana Yusuf dari Kesultanan Banten pada tahun 1579. Kala itu, Sunda Kelapa di bawah Kerajaan Sunda akan membangun benteng dan gudang untuk Kerajaan Portugis sesuai dengan perjanjian Sunda-Portugis yang ditandatangani tanggal 21 Agustus 1522. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1527, sebelum pembangunan benteng tersebut terwujud, pasukan tentara Demak yang dipimpin oleh Fatahillah berhasil membumi hanguskan Sunda Kelapa dan mengusir Portugis. Fatahillah lalu mengganti nama Sunda Kelapa dengan nama Jayakarta yang berarti kemenangan. Setelah runtuhnya Kerajaan Sunda, Kesultanan Banten menduduki wilayah Pakuan sampai Lampung. Kemudian, pengaruh Islam mulai menyebar ke masyarakat. VOC mulai hadir di Kepulauan Indonesia sejak tahun 1603. Peter Both, Gubernur Jenderal VOC pertama, memilih Jayakarta sebagai basis administrasi dan perdagangan VOC. Pada tahun 1611, VOC mendapat izin membangun rumah sebagai kantor dagang. Ketika Jan Peterson Koen menjadi gubernur jenderal, ia membangun tembok batu tinggi dan menempatkan beberapa meriam untuk menyerang Jayakarta. Pada 30 Mei 1619, Belanda berhasil membumi hanguskan keraton dan menguasai seluruh kota. Mataram melakukan penyerbuan terhadap Batavia karena VOC yang terus memperluas daerah kekuasaannya sampai ke Kerajaan Mataram. Pertama, dengan menggunakan armada angkatan laut pada tahun 1628, dan yang kedua pada tahun 1629 dengan 14.000 pasukan infanteri. Kedua penyerbuan gagal total dan Belanda mampu mempertahankan Batavia. Setelah sekian lama dikuasai Belanda, Batavia akhirnya jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1942.
setelah Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Sejalan dengan kebijakan denederlandisation oleh pemerintahan Jepang, nama kota sebaiknya diganti dengan bahasa Indonesia atau Jepang. Nama Batavia berubah menjadi Jakarta Tokubetsushi. Mereka menciptakan berbagai propaganda, salah satunya gerakan 3A, yakni Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. Akan tetapi, Jepang semakin jelas menjajah Indonesia setelah sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh Jepang dengan adanya sistem Romusa, yaitu kerja paksa. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia untuk merdeka. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di kediaman Ir. Soekarno bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua dan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, nama Jakarta tetap lazim dipakai, namun menghilangkan nama Jepang. Pada tahun 1959, status kota Jakarta mengalami perubahan dari sebuah kota praja di bawah wali kota, ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1 yang dipimpin oleh gubernur. Gubernur Jakarta yang pertama adalah Sumarno Sosroatmojo. Pada tahun 1960, status Jakarta diubah dari daerah tingkat 1 menjadi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pada masa pemerintahan Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar antara lain Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, dan Monumen Nasional. Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat. Hingga saat ini, Jakarta masih harus bergelut dengan masalah akibat kepadatan penduduk seperti banjir dan kemacetan. Pembangunan di kota Jakarta terus berlanjut menjadikan Jakarta kota megapolitan di Indonesia.